Jadi ulama ini mengatakan, para ulama kita menjelaskan bahwa amal soleh, kebaikan yang bisa terus setiap saat hanya zikir. Sebab kalau sholat pasti ada waktu-waktu tertentu, bahkan ada waktu-waktu yang memang dilarang sholat, ya kan? Tapi kalau yang namanya berzikir pada Allah tidak ada. Setiap saat, setiap waktu, kalaupun tidak lisan di hati, seperti orang di WC di kamar mandi, dilarang dia berzikir. Tapi kalau dalam hati nggak ada yang melarang. Larangan nggak ada dalam agama. Ya, bahkan ada tempat-tempat tertentu, daerah-daerah tertentu, atau kondisi tertentu, seperti dalam kondisi junub umpamanya. Dilarang dia memegang Al-Quran, membaca Al-Quran, tapi berzikir kapan saja dibolehkan. Sehingga di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ankabut surat ke-29 ayat 45, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar." Utlu ma uhiya, bacalah atas apa yang diwahyukan Allah kepadamu dari Al-Quran. Wa aqimis shalah, dirikanlah salat. Ingat ya, bukan laksanakan salat. Dirikanlah salat. Saya sudah sering katakan beda antara mendirikan salat dan melaksanakan salat. Kalau melaksanakan salat, kalau mendirikan kan perlu fondasi, seperti mendirikan rumah. Ya, ada fondasinya, ada tiangnya, ada. Jadi kalau ada yang lewat dia akan kokoh. Tapi kalau melaksanakan salat bisa-bisa tidak ada fondasinya. Jadi yang diperintahkan dirikanlah salat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat tadi ya membentengi seseorang, menjauhkan seseorang dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Wala dzikrullahi akbar. Dan dengan berzikir pada Allah itu yang lebih akbar, lebih afdal. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Di sini para ulama, para ahli tafsir juga banyak punya pendapat. Mana yang afdal? Apa yang dimaksud dengan wala dzikrullahi akbar? Maka dengan berzikir pada Allah itulah yang akbar, yang afdal. Sebagian mengatakan Allah menyebutkan kamu itu jauh lebih afdal daripada kamu menyebut Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ketika hambanya itu berzikir pada Allah, Allah akan menyebutkan hamba tadi. Kalau dia berzikir sendirian, maka Allah membalasnya begitu. Kalau dia berzikir dengan banyak orang, nanti Allah juga akan membalasnya. Jadi ketika Allah menyebutkan hamba tadi yang berzikir, itu jauh lebih afdal daripada si makhluk ini berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua adalah pendapat mengatakan bahwa berzikir pada Allah itu afdal min kulli syai' siwahu. Jadi dengan berzikir pada Allah itu jauh lebih mulia, lebih afdal dari apapun selain zikir pada Allah. Berarti termasuk sholat, termasuk yang ini. Ini pendapat yang kedua. Yang ketiga adalah Allah menyebutkan hambanya dalam sholat, ketika hambanya berzikir, namanya sholat kan semuanya kan zikir. Wa aqimis sholata li zikri, dirikan sholat untuk mengingatku. Seperti dalam surat Thaha. Ya, dalam surat Thaha itu wa aqimis sholata li zikri. Itu surat Thaha ayat 14, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Ketika seseorang itu perintah dia diri untuk ingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menyebutkan hambanya dalam sholat, itu lebih bagus dari sebutan hamba tadi ketika dia sholat itu sendiri. Ibnu Katsir mengatakan bahwa yang paling rajih, yang paling kuat dari pendapat ini adalah ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala dzikrullahi akbar, setelah di situ dijelaskan innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ibnu Katsir di sini menjelaskan adalah ketika seseorang
menyebutkan Allah dalam solatnya. Ya. Sebab solat itu sendiri juga tanha anil fahsyai wal munkar, membentengi seseorang dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Ibnu Katsir mengatakan solat itu mengandung dua hal. Yang pertama, dengan seseorang melakukan ibadah solat, maka perbuatan keji dan perbuatan mungkar dia akan tinggalkan. Itu dengan solat. Dan solat pula itu juga mengandung bahwa dengan seseorang bersolat, maka dia juga mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini yang dimaksud di sini adalah zikrullahi, nah, mengingat pada Allah, perhatikan ya. Dengan mengingat pada Allah itu lebih afdal, lebih luar biasa daripada yang tadi apa? Salat tadi salah satu tujuannya adalah untuk meninggalkan perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Sebab dengan dia mengingat pada Allah, maka itu jauh lebih luar biasa dari tadi meninggalkan perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Karena kalau sudah mengingat pada Allah, yang tadi udah ikut langsung, nah itu. Yang perbuatan keji, tidak melakukan ibadah, melakukan perbuatan yang keji dan mungkar, itu langsung ikut. Karena zikirnya, ingatnya pada Allah luar biasa. Wala dzikrullahi akbar min, daripada melakukan perbuatan menghindari atau menjauhkan diri dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Karena pada dasarnya, wa aqimis sholata li dzikri, nah, dirikan salat itu untuk mengingatku. Dan mengingatku itulah yang lebih besar daripada tarkul fawahishi wal munkarat. Itu yang dimaksudkan. Nah, pendapat inilah yang banyak para mufassir mengatakan inilah pendapat yang paling kuat, bukan yang saya sebutkan 1 sampai 3 tadi. Ini yang terakhir, inilah yang paling kuat. Wala dzikrullahi akbar wa a'zam min tarkil munkarati, tarkil fawahishi wal munkarat. Jelas ya? Itulah yang dimaksudkan dengan wala dzikrullahi akbar. Ya, bukan seperti yang 1, 2, 3 tadi. Pendapat tadi ada semua, tapi yang paling rajih wala dzikrullahi akbar. Karena apa? Karena memang yang diinginkan dalam mendirikan salat adalah untuk ingat sama Allah. Ya, wa aqimis sholata li dzikri. Dirikan salat untuk ingat. Sehingga kalau seseorang salat kemudian dia tidak mengingat pada Allah Subhanahu wa taala, salatnya tadi berubah menjadi kain pel yang kotor, itu dilemparkan pada orang tadi. Kecuali kalau dia salat berjamaah. Kalau dia salat berjamaah, salah satu jamaah diterima salatnya, jamaah tadilah yang pegang kunci. Pintu langit terbuka, dia pegang kuncinya, yang lain pada ikut semuanya. Itu salah satu manfaat salat berjamaah. Sehingga kalaupun suatu saat dia tidak ke masjid, mungkin terlambat dan lain sebagainya, maka lakukanlah salat di rumah berjamaah dengan istri dan anak-anak. Paham ya? Jelas ya? Mungkin dia di perjalanan terlambat, sampailah di rumah, maka berjamaah. Jangan salat sendirian. Sebab sholat sendirian bisa berhasil, bisa gagal. Tapi kalau berjamaah, insya Allah semakin banyak jamaahnya, semakin peluang sholatnya diterima besar. Dan beritahu juga kepada mereka-mereka yang baru masuk Islam, dia akan mengatakan, aku tidak hafal sholat Fatihah, tidak hafal ini, ikut jamaah. Tapi aku nggak ikut saja, sudah diterima sholat kamu. Yang penting kamu ikut gerakan imam. Imam ruku, ini sudah. Nanti imamlah yang memikul semua bacaan itu sendiri. Sambil kamu belajar pelan-pelan. Ad-dinu yusrun, agama ini mudah. Yassiru, berikan kemudahan, jangan buat orang itu sulit. Basyiru wala tunafiru, kasih kabar gembira. Jangan membuat mereka itu semakin jauh dari Islam, karena selalu yang dia dengar kesulitan. Nah, itu cara menyampaikan Islam yang keliru. Islam mudah, sampaikan dalam 1-2 menit, 3 menit orang udah bisa.
Ya, beritahu tahu yang itulah rukun Islam, rukun iman itu kan cepat sekali orang tahu.